Kita akan lihat mengenai dua loh batu. Makna penebusan dari dua loh batu. Oke. eh ya, kalau dua loh batu itu bisa dibaca di Keluaran 32 ayat 15 sampai 19. Coba kita baca. Keluaran 32, Keluaran 32 ayat 9, ayat 15 sampai 19. Ayat 15 sampai 19. Oke, setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi, menyanyi berbalas-balasan itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Oke, ini adalah firman Tuhan. Di ini merupakan suatu peristiwa yang sangat berkesan bagi orang Israel, bahkan bagi orang yang percaya Tuhan sampai hari ini. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya Tuhan memberikan suatu firman hukum yang perjanjian yang tertulis. Yang tertulis dalam pengertian selama ini cuma lewat suara aja, cuma disampaikan lewat suara secara lisan, tetapi untuk pertama kalinya dalam bentuk tulisan, dokumen perjanjian. Nah, em, dua loh batu ini merupakan satu dari tiga barang yang ada di dalam tabut perjanjian. Di Ibrani 9 ayat yang keempat dikatakan, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Jadi ini bicara tentang kemah suci ya. Dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Nah, jadi kita akan lihat mengenai um, loh-loh batu ini yang bertuliskan perjanjian. Kita lihat yang pertama mengenai ukurannya. Jadi lewat dua loh batu ini kita akan melihat makna penebusan. Yang pertama kita lihat mengenai dimensinya. Jadi itu kalau kita lihat tabut perjanjian itu ini gambarnya. Yang di atas ini ada namanya tutup pendamaian. Tutup pendamaian. Jadi tabut perjanjian itu kotaknya itu ini kayak dus gitu ya, box gitu, kayak box dari kayu. Nah, ukurannya em, kita bisa tahu bahwa dari ukuran tabut perjanjian kita bisa mengetahui kira-kira ukuran dari loh batu. Dan kita tahu bahwa loh batu itu tidak persegi panjang, ya, tidak persegi panjang. Nah, kita bisa tahu lewat dimensi dari tabut perjanjian, karena loh batu itu dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Nah, Alkitab mencatat tentang ukuran dari tabut perjanjian itu di Keluaran 25 ayat 10. Keluaran 25 ayat 10 dikatakan ada panjangnya 2,5 hasta, lebarnya dua setengah hasta, tingginya 1,5 hasta. Jadi loh batu nggak boleh melewati ukuran ini. Karena kalau lebih besar
artinya nggak akan muat, nggak akan bisa dipikul, betul ya? Nah, jadi em, kita tahu ukurannya kalau em, hasta, satu hasta itu sama dengan 6 telapak tangan. 6 telapak tangan. Jadi kalau kita lihat ada catatan orang Yahudi namanya Talmud, gitu ya, Talmud. Mungkin ibu pernah dengar ini. Jadi dimensi loh batu itu menurut Talmud itu 6 telapak tangan. Jadi 6 telapak tangan ini gambarnya ada sebelah kanan ini. Jadi satu hasta itu adalah 6 telapak tangan. Dalam sentimeter, satu hasta itu adalah 45,6 sentimeter. Ini. Jadi zaman dulu itu ukuran-ukuran menggunakan tubuh manusia. Kalau sekarang kan kita ada meteran kan. Nah, kalau zaman dulu enggak. Jadi satu hasta itu dari sikut sampai ke ujung jari tengah, sampai ke ujung jari tengah. Ini, gitu ya. Ini satu hasta. Di kalau lihat ini 45,6 sentimeter. Nah, satu hasta itu sama dengan dari sikut sampai eh, sampai ujung jari tengah itu ada 6 telapak tangan. Jadi kalau ibu-ibu ukur ya kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini menurut Talmud. Jadi kalau kita lihat, jadi kalau kita lihat mengenai tebalnya. Jadi tadi ukuran ukuran ininya ya. eh, jadi kalau kita lihat nih seperti ini nih yang di tengah-tengah ini ada dua dua loh batu. Jadi dia bukan persegi panjang tetapi ini segi empat sama sisi. Segi empat sama sisi ukurannya 45,6 cm. Jadi dia sama sisi, ya, sama sisi. Tapi menurut menurut Talmud tebelnya itu adalah 3 telapak tangan. 3 telapak tangan. Nah, kalau Talmud bilang itu 3 telapak tangan berarti tebalnya itu 22,8 cm. Jadi kayak apa ya? eh Seperti satu jengkal lebih gitu, satu jengkal satu telapak gitu. Jadi tebal sekali. Tetapi ini tidak alkitabiah. Kenapa? Karena ini terlalu berat, ya terlalu berat. Bayangkan Musa turun dari gunung setinggi 2.291 meter, bawa-bawa batu yang seukuran 48,6 kali yang lebarnya 22,8 cm. Ini berat sekali, sangat berat. Bagaimana Musa bisa turunin gitu ya? Nah, alasan yang berikutnya, kata loh di dalam bahasa Ibrani, di dalam Alkitab itu ada dua kata yang menunjuk kepada loh. Yang pertama itu luah. Luah ini digunakan bicara tentang loh batu yang sangat tipis. Referensinya Yesaya 30 ayat 8. Jadi sangat tipis. Misalnya ibu-ibu ada keramik di rumah, di lantai. Nah, ini sangat tipis. Bayangin aja seperti itu. Ya, keramik yang di rumah. Nah, em, berbeda dengan satu kata Ibrani lain yaitu keresh. Keresh ini digunakan ketika bicara tentang lo batu yang tebalnya itu lebih dari 7,6 lebih dari 7 cm. Lebih dari 7 cm. Jadi kalau misalnya 7 cm itu mungkin seperti eh, apa ya tebalnya ibu bisa perkirakan gitu ya. Misalnya segini misalnya 7 cm. Nah, ini berbeda. Kalau kita lihat kata loh yang digunakan menunjuk ke loh batu, eh, dua loh batu yang dituliskan 10 hukum, yang digunakan adalah luah.
luah ya. Jadi ini loh batu yang sangat tipis. Yang sangat tipis. Keluaran 32 ayat 19. Keluaran 32 ayat 19. Tadi kita sudah baca. Kata loh di situ adalah luah. Loh batu yang sangat tipis. Oke. Dan kalau kita lihat di sini di bagian akhir dilemparkannya lah kedua luah itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Dipecahkannya. Ini bahasa Ibrani adalah sabar. Sabar ini artinya hancur berkeping-keping, hancur total, hancur total. Jadi bayangkan kalau misalnya seperti Talmud itu dikatakan tebalnya itu. Jadi ibu-ibu bayangkan kalau misalnya Alkitab yang di gereja-gereja itu, biasanya di mimbar gereja-gereja, biasanya kalau di gereja-gereja Protestan ini masih ada. Di gereja kami juga ada itu. GKI mungkin masih ada. GKI gitu ya. GPIB. Itu biasanya di atas mimbar itu ada Alkitab yang gedenya minta ampun. Ini gede banget gitu ya. Tulisannya juga besar-besar. Nah, bisa bayangkan batu sebesar itu, misalnya ya, batu dengan ukuran sebesar itu dibanting ke batu, apakah hancur berkeping-keping? Tentu tidak, gitu ya. Tentu tidak. Jadi yang dimaksud di sini adalah luas. Makanya apa yang ditulis oleh em, ditulis di dalam Talmud orang Yahudi itu tidak bisa diterima semuanya. Itu harus hanya menjadi sebuah referensi saja. Tetapi ada alasan kenapa mereka menulisnya seperti itu. Karena orang Yahudi sangat menghormati Musa, sampai-sampai mereka pikir Musa itu superhero. Ini sangat hebat. Musa itu eh, apa ya? Tingginya aja luar biasa gitu. Tingginya luar biasa, badannya badannya gede gitu ya. Wow. Mungkin kayak pemain-pemain basket NBA gitu ya. Kayak gitu mereka mikirnya. Jadi sanggup membawa eh, dua loh batu yang ukurannya itu 4 persegi 45,6 cm kali tebalnya itu 22,8 cm gitu ya. Tapi kita tahu bahwa loh batu yang ditulis uh, yang dituliskan 10 perintah Allah itu adalah luas, sangat tipis. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara firman Tuhan itu ditulis. Yang pertama, ditulis sebelah menyebelah. Sebelah menyebelah. Keluaran 32 ayat 15. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya. Bertulis sebelah menyebelah. Artinya apa? Dulu saya berpikir bahwa Musa pegang itu dua tangan. Sebelah kanan itu 1 sampai 5, sebelah kiri itu 6 sampai 10. Pikirnya dulu saya seperti itu gitu ya. Tetapi ternyata apa? Di setiap loh batu itu ditulis sebelah menyebelah. Artinya ditulis itu di sebelah sisi sisi yang depan, kemudian sisi belakang juga ditulis. Kemudian ada loh yang satu lagi sama, ditulis sebelah depan dan di sebelah belakang. They were written on one side and the other. Ya, jelas di sini. Oke. Em, dikatakan ditulis pada dua loh batu. Jadi dua loh batu. Keluaran 32 ayat 16. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Jadi ada dua, ya ada dua. Kalau kita lihat, ya kalau kita lihat eh mengenai ditulis sebelah menyebelah ya. Coba kita lihat referensi Wahyu 5 ayat 1. Wahyu 5 ayat 1. Wahyu 5 ayat 1 ditulis sebelah menyebelah. Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Nah, kemudian Yehezkiel, kita lihat Yehezkiel 2 ayat 10. Yehezkiel 2 ayatnya yang ke-10 dikatakan nih begini,
Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu ditulisi timbal balik dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Nah, ditulis sebelah menyebelah, timbal balik. Ini em, menunjuk kepada kedua sisi itu ditulis secara penuh sampai tidak perlu ditulis lagi, nggak perlu ditambahkan lagi. Artinya apa? Artinya firman Allah itu sempurna, manusia tidak perlu tambah lagi, nggak perlu. Ini luar biasa. Jadi loba itu ditulisi sebelah sisi dalam dan luar. Ya, tadi, ya, depan belakang tadi. Kemudian ini juga sekaligus menubuatkan tentang firman yang akan muncul di akhir zaman itu tidak perlu ditambahi. Kenapa? Karena ditulis timbal balik sisi dalam dan sisi luar sudah penuh dengan tulisan. Sudah penuh dengan firman Tuhan. Jadi bagi kita hari ini pun apa? Kalau kita tarik maknanya kepada kita hari ini, hati kita haruslah menjadi loh, loh, loh hati. Tempat firman ditulis. Makanya ukirlah firmanmu Tuhan, biarlah engkau ukirkan dalam hati kami. Ini ada doa seperti ini kan. Amsal 3 ayat 1, Amsal 3 ayat 1 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi harus memelihara perintah Tuhan dalam hati. Amsal 7 ayat 1 dikatakan, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat diri kita, benar-benar firman Tuhan itu harus masuk sampai ke dalam hati. Tetapi bukan ini saja, tetapi harus tampak keluar. Ada orang yang depannya beda, dalamnya beda. Nah, ini tidak boleh. Nggak boleh seperti ini. Ya, tapi bukan berarti ya kalau memang hatinya jahat ya udah tunjukin aja kejahatannya. Bukan ini maksud saya gitu ya. Tetapi maksud dari firman Tuhan adalah milikilah hati yang baik dan perbuatan yang baik, gitu ya. Jadi ketika kita hidup di dalam iman, mengikuti firman Tuhan, maka hati kita pun harus ngikut. Kita ke gereja, hati kita pun harus ngikut ke gereja, jangan ditinggalin di tempat yang lain, ya. Nah, kemudian ditulis pada dua loh batu. Jadi ini bicara bahwa kan ada dua, isinya sama. Ini artinya dokumen perjanjian tersebut, yang satunya itu milik Allah, yang satunya milik manusia. Seperti dokumen perjanjian kontrak begitu kan ada dua rangkap untuk dua pihak, masing-masing pegang, betul ya? Jadi perjanjian itu em, bukan bukan hanya satu sisi, tetapi untuk Allah dan untuk manusia. Dan kalau kita lihat tulisannya itu Allah yang tulis, ini luar biasa. Keluaran 32 ayat 16 dikatakan tulisan itu ialah tulisan Allah. Nah, jadi Allah membuat perjanjian, jadi dia tulis perjanjiannya. Jika perjanjian ini dilanggar, maka manusia itu akan mati sesuai dengan isinya, sesuai dengan isinya. Makanya kalau kita lihat isi dari 10 perintah itu sangat menakutkan sebenarnya, sangat menakutkan jika tidak taat. Ya, jika tidak taat. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, mereka jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Bayangkan, jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Kita lihat Keluaran 20. Keluaran 20 dikatakan begini, ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, sini Allah mulai. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu.
Jangan membuat bagimu patung. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bayangkan, ya, ketika ini mereka sudah amin mengenai perjanjian ini. Tuhan tulis kontraknya dalam batu, gitu ya, diukir di batu. Musa bawa turun, tetapi yang Musa dapatkan, seluruh orang Israel sedang menyembah berhala, sedang melanggar perintah kedua. Perintah pertama, kedua, bahkan ketujuh, gitu ya. Nah, di sini dikatakan ayat yang kelima, Allah adalah Allah yang pencemburu, membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi orang-orang yang sementara menyembah berhala, lembah emas di kaki gunung, sedang menunjukkan sikap membenci Tuhan. Jika mereka membenci Tuhan sesuai dengan isi kontrak, maka Allah akan hukum mereka. Allah akan menjadikan akan menjadikan mereka Israel yang sedang menyembah lembu emas itu sebagai target hukuman Tuhan, penghakiman Tuhan. Melihat hal ini, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Musa hancurkan kontrak itu. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya mereka terluput. Kalau itu tetap ada, berarti perjanjian Allah itu tetap berlaku. Mereka harus mati semuanya. Harus mati semuanya. Ya. Makanya em, Musa menghancurkan dua lobat itu. Memang dia marah, tetapi dia pun marah di saat yang sama dia itu ingin menyelamatkan orang Israel. Karena jika lobat itu tetap ada, maka orang Israel tidak bisa mengelak untuk musnah, untuk musnah. Ulangan 9 ayat 10. Ulangan 9 ayat 10. Baik. Yang ketiga, mari kita lihat bagaimana dua lobat ini dijaga. Ulangan 10 ayat 2. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan itu. Nah ini. Tuhan gak marah kan? Bayangkan kalau itu sangat-sangat luar biasa. Tuhan akan bilang apa? Kamu ini, kamu sudah hancurkan itu. Kamu susun lagi, tulis sendiri. Bisa saja marahin Musa seperti itu kan. Tetapi Tuhan hanya bilang apa? Aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Nah, ini ada tabut di sini ya. Ayat yang kelima. Lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan disitulah tempatnya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Jadi disimpan ke dalam tabut katanya. Ya, tabut. Ehm, Maksudnya apa? Dua loh batu itu disimpan dalam tabut. Arti yang pertama, manusia tidak boleh mengubah firman Allah. Tidak boleh mengubah. Em, Iblis, kalau kita lihat, iblis, ular setan iblis itu menggunakan firman Tuhan untuk menjatuhkan manusia. Coba kita lihat. Ayat yang pertama, Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi ular, setan itu menggunakan firman untuk menjatuhkan manusia. Ini yang harus hati-hati, kita harus berjaga-jaga mengenai hal ini. Kalau kita lihat, tidak berhenti di sini. Iblis itu menggunakan hal yang sama ketika menguji Yesus, mencobai Yesus. Ya.
Di Matius pasal 4 kita tahu cerita ini. Di Matius pasal 4 dikatakan, ya, dikatakan kan waktu pertama kali si pencoba itu iblis datang, Yesus lagi terlapar kan? Iblis bilang begini, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, tapi Yesus menjawab, ada tertulis. Artinya apa? Ada firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setelah cobaan yang pertama, cobaan yang berikutnya, iblis itu menggunakan firman Allah untuk mencobai Yesus. Ayat yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Nah ini, dia menggunakan firman Tuhan untuk menjatuhkan. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, lihat ini. Kalau kita lihat, iblis menggunakan firman Tuhan. Firman ini benar-benar ada. Tetapi apa? Firmannya itu diselewengkan tujuannya. Ini disim, di apa ya? Dimiringkan, tidak tepat, dibuat tidak tepat. Dosa, ya, dosa di dalam bahasa aslinya itu memiliki makna tidak tepat. Makanya, makanya, em, makanya kalau kita lihat di Ulangan 4 ayat 2 sangat tegas ketika Tuhan itu memberikan perintah. Ulangan Ulangan 4 ayatnya yang kedua dikatakan begini. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jadi bagaimana kita menjaga memegang firman Tuhan? Dengan cara tidak tambah, tidak kurang. Amsal. Amsal Amsal 30 ayat 6. Amsal 30 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi kalau menambahi firman maka akan dianggap sebagai pendusta. Nih, Wahyu. Ini sangat tegas peringatan di Wahyu juga. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Sebelum menyelesaikan kitab Wahyu diberitahukan apa? Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Nah, ini sangat-sangat bahaya, ya. Jadi firman Allah tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangkan, ya. Apalagi sekarang ini ada yang menyatakan bahwa filsafat mempelajari tentang Tuhan itu adalah bagian dari filsafat dunia. Jadi mempelajari tentang Tuhan itu dikatakan bahwa itu hanya sebuah filsafat. Dia yang katakan ini bukan orang yang nggak percaya. Orang yang percaya Tuhan Yesus yang bilang. Bahkan sekolah didirikan di mana-mana. Wah, luar biasa. Harus hati-hati. Ya. Jadi manusia tidak boleh mengubah firman Allah. Maka inilah arti dua loh batu disimpan dalam tabut. Kemudian firman Tuhan harus dijaga apa adanya. Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 Mazmur 119 ayatnya yang ke-11 dikatakan dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Menyimpan, menyembunyikan. Jadi artinya kita harus menyimpannya sampai akhir. Jangan sampai diambil orang, apalagi diambil oleh setan. Jangan. Markus Markus
4 ayat 15. Markus 4 ayat yang ke-15 dikatakan, orang yang di pinggir orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan. Jadi mereka pun mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang mendengarkan firman Tuhan. Tapi apa katanya? Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Ini kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai mengalami hal ini. Ya. Amsal 2 ayat 1, Amsal 7 ayat 1, tadi kita lihat harus menyimpan firman di dalam hati. Kemudian harus melindungi firman. Loh, maksudnya melindungi firman ini apa? Melindungi artinya mengikuti firman Tuhan, melakukan dengan benar, dengan tepat. Kalau kita lihat Nuh di kitab Kejadian, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22 dikatakan apa? Dikatakan di ayat yang ke-22, lalu ini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ini. Jadi melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah. Kejadian 7 ayat yang kelima dikatakan, diulangi lagi. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ini. Jadi Nuh lakukan semuanya. Jadi em, kita perlu berusaha untuk melakukan perintah Allah. Ya, perintah Allah. Di zamannya Nuh banyak orang yang tidak melakukan kehendak Allah ini. Mereka bahkan meskipun sudah tahu, mereka tetap tidak mau melakukannya. Meskipun batra itu ada di depan mata, mereka tidak mau masuk ke dalamnya. Jadi keselamatan harta mereka, semua yang mereka pikir berharga itu lenyap dari hadapan mereka, keselamatan pun lenyap dari hadapan mereka, mereka sendiri pun lenyap binasa kena hukuman Tuhan. Matius 24 ayat yang ke-39 dikatakan apa? Ayat 39 ekspresinya begini, Yesus katakan, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Artinya apa? Meskipun ada di depan mata mereka, karena hati mereka terlalu keras, terlalu rusak, mereka sampai-sampai apa? Mereka sampai-sampai tidak mereka bilang apa? Oh, hujannya hanya biasa. Oh, ini banjir ya, biasalah udah beberapa tahun nggak banjir. Oh, oh ya memang kita harus harus menyingkir sebentar lah. Mungkin ini banjirnya kayak tahunan agak besar lah. Kita ngungsi lah. Oh, air bah ya, ya. Nggak apa-apa kita lari ke gunung aja. Sampai di gunung apa yang terjadi? Ibu-ibu tahu apa yang ada di gunung? Apa yang ada di atas gunung? Ketika tsunami itu terjadi, apa yang dilakukan oleh binatang-binatang? Manusia bengong kan? Di videoin dulu. Tetapi binatang-binatang ngapain? Mereka lari kemana? Ke tempat tinggi. Lari ke gunung. Jadi ketika air bah itu terjadi, semua manusia itu lari sampai ke atas gunung. Apa yang mereka ketemukan di gunung? Binatang-binatang dan binatang buas juga di sana. Pada akhirnya apa? Terlambat. Mati semuanya. Mereka mati gara-gara air bah itu dan juga ada yang mati. Ya, sampai di sana ketemu dengan singa, matilah mereka. Ya. Jadi bagi mereka yang mengikuti firman Tuhan, menjalankannya, menjaga firman Tuhan, ini ada berkat yang akan diberikan. Apa berkat apa? Menerima kasih Bapa, menerima kasih Bapa. Yang kedua, Yesus akan menyatakan dirinya kepadanya. Kemudian apa? Panjang umur. Panjang umur. Ada di ayat itu. Ya, Yohanes kita lihat Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayatnya yang ke-21 dikatakannya begini.
Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi bagi mereka yang melindungi firman, artinya menjaga firman Tuhan. Apa adanya firman Tuhan? Seperti Nuh. Mereka akan apa? Menerima kasih Bapa. Ini akan dikasihi Bapa. Kemudian apa? Yesus akan menyatakan diri kepada orang itu. Makanya Ulangan bilang apa? Kitab Ulangan memberikan nasihat, Ulangan 17 ayat yang ke-20. Ulangan 17 ayat yang ke-20 dikatakan, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Jadi ketika tidak menyimpang dari jalan Tuhan akan lama katanya. Ya, ini hidup kekal adalah berkat. Ya, hidup kekal adalah berkat. Yohanes ayat yang terakhir, Yohanes 8 ayat 51 dikatakan bagaimana? Ayat 51 dikatakannya begini. Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi em, percayalah kita semua hari ini ketika kita menerima dua loh batu itu, menerima firman perjanjian di dalam hati kita, menjaganya, pada akhirnya kita akan dikasihi oleh Bapa. Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita. Kita bertemu dengannya dan pada akhirnya kita bisa hidup kekal selama-lamanya. Ya, ini nih, ini sebabnya mari kita terus menaruh harapan kita kepada sorga, kepada Tuhan saja. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa ada dalam kasih Bapa. Amin.